Heboh, momen panas ketika dokter detektif alias Doktif bersaksi di muka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi dalam kasus dugaan pemerasan yang disertai pengancaman atas terdakwa Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys. Jika dalam persidangan sebelumnya diwarnai aksi amuk dari Nikita Mirzani lantaran hakim dan jaksa penuntut umum menolak memutarkan suara rekaman yang menurut Nikita adalah suara Dr. Reza Gladys saat diduga menyuap hakim dan jaksa. Lantas, seperti apa pula proses persidangan pagi tadi yang dihadiri oleh Doktif? Seperti apa pernyataan Doktif terkait keterangan yang ia sampaikan di persidangan? Dan bukti-bukti apa saja yang disodorkan Doktif ketika hadir sebagai saksi di persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hukum antara Nikita Mirzani versus Reza Gladys masih berlanjut di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi hari ini. Persidangan pagi tadi beragenda mendengar keterangan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya, dokter detektif alias Doktif mengaku akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjadi saksi dalam persidangan hari ini. Doktif pun terbukti memenuhi janjinya dan memberi keterangan di muka majelis hakim di pengadilan. Kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami, yaitu Dr. Samira, yang dikenal juga di publik adalah Doktif. Ada hal yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama bahwa klien kami sudah mendapatkan panggilan resmi dari kejaksaan, dari kejaksaan untuk dapat hadir pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 besok menghadiri sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda persidangan atas nama Nikita Mirzani. Seterang-terangnya di persidangan, bagaimana fitnah dari RG ke Doktif, Doktif akan bongkar semuanya. Memanas. Dalam sidang hari ini, Nikita Mirzani kembali mengamuk. Pasalnya, ketika saksi dokter detektif memberikan kesaksian, Nikita merasa jaksa penuntut umum memotong jawaban Doktif dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Melihat hal itu, Nikita pun kesal dan berteriak agar jaksa membiarkan dulu Doktif memberikan kesaksiannya. Lanjutkan ya. Ketika yang mulia, saya meminta agar pengunjung ya. Terdakwa Nikita Mirzani mengatakan, aku baru lihat ibu hajar Dr. Reza Gladys. Terdakwa mengatakan sikap terus nyanelin itu Reza udah salah ngalah belagu. Aura skincare ini harus gini, gitu, bukan tambah Sebentar, saksi dijawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, tunggu yang mulia, penasehat hukum. Kalau ngomongnya yang menguntungkan JPU sendiri, biarin Doktif ini bicara. Ini harus fair, di sidang ini harus fair. Diam. Biarin aja dia ngomong. Yang mulia agar terdakwa bersikap sopan di persidangan. JPU itu harus juga netral. JPU itu netral, harus netral. Boleh Doktif bicara. Jangan cuma menguntungkan diri sendiri.
Dulu ini waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya, kan begitu. Tolong dia. Silakan saksi ya, begitu ya. Saksi menjawab yang ditanya, begitu ya. Satu sidang close. Usai mengungkapkan kesaksiannya di persidangan, dokter detektif alias Doktif lalu memberikan keterangan kepada awak media. Lantas, bukti-bukti apa yang disodorkan Doktif saat bersaksi di persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani siang tadi, yang kabarnya akan meringankan status hukum Nikita Mirzani sebagai terdakwa? Dan pelakunya ya Raja dan Ratu Flexing, ya dua ini nih terutama nih. Gitu loh. Ya itu aja, karena masyarakat Indonesia itu kan berpikir, wah yang jual dokter nih pasti bagus nih. Belum tentu guys. Oh buktinya Raja dan Ratu Flexing gimana? 120 sampai 150 miliar sebulan di kalau data. Dokter itu lihatnya itu kaget banget, itu bagus apa sih? Dan begitu juga kagetnya pada saat dia menyetujui untuk memberikan 20 miliar itu ya. 2 juta dolar Singapura. Iya, 2 juta dolar Singapura. Lali lah, 20 berapa tuh? Kalkulator sekarang kita kalkulator berapa ya? Udah, itu kita kaget banget. Dan itu dokter tunjukin ke teman-temannya, dokter gila nggak ini Reza ini. Bisa loh dia ngasih uang segini untuk apa? Gitu. Jadi nggak ada dokter tutupin. Gitu. Dan akhirnya kan apa yang terjadi? Kan dokter cuekin, nggak peduli. Sementara itu, Nikita Mirzani selaku terdakwa dalam kasus pemerasan dengan disertai pengancaman terhadap Dr. Reza Gledis pun, Nikita pun menangis usai mendengar hakim. Seperti inilah pecah tangis Nikita hingga momennya keluar ruangan sidang. Mi gimana Mi menangis Mi? Ami gimana menangis Mi? Mi gimana Mi menangis Mi? Ami mungkin ada apa Mi? Ami gimana kenapa menangis Mi? Ami. Sebelumnya, seteru Nikita Mirzani yaitu Fadel Bajideh yang kini tengah ditahan dalam kasus berbeda yang dilaporkan Nikita Mirzani sebelumnya, yaitu terkait dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Fadel kemarin ikut berkomentar terkait Nikita Mirzani yang sempat ngamuk di persidangan baru-baru ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Fadel, selama proses persidangan masih berlangsung, ia tidak mau berkomentar terkait kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Fadel hanya mau berkomentar terkait kasus Nikita Mirzani kalau prosesnya dinyatakan sudah selesai. Waduh, Gimana dah melihatnya? itu soalnya itu kan fakta persidangan nggak bisa dikasih tahu. Paling nanti lah kalau udah nanti selesai kan masih berjalannya waktu, masih proses. Mengejutkan, pernyataan dokter detektif atau dokter Samira usai ia bersaksi di sidang terdakwa Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis yang tadi. Lantas, seperti apa pula pihak Dr. Reza Gledis menjawab soal rekaman yang Nikita Mirzani minta diputarkan di ruang sidang dan juga soal produk kecantikan yang dinilai tidak ada izin dari BPOM?
Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intensi yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Kuasa hukum Reza Gladys sebelumnya menjawab soal produk kliennya yang dinilai tidak berizin BPOM. Menurutnya, dalam memproduksi produk kecantikannya, Dr. Reza Gladys selalu menjalankannya sesuai aturan atau regulasi pemerintah yang ada. Di sisi lain, Yulianus juga menyebutkan bahwa produk yang Nikita bawa dalam persidang sebelumnya itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Ia menilai aneh dengan penjelasan Nikita Mirzani di persidangan soal produk yang bukan kewenangannya melainkan menjadi kewenangan BPOM. Artinya, menurut pihak Reza Gladys, Nikita Mirzani menggiring atau menggeser kasus ini ke urusan produk Reza Gladys, bukan masalah pemerasan dengan pengancaman yang menjadi substansi pokok perkara. Badan POM merilis di sosmed IG-nya BPOM bahwa produknya Bilar Pizza termasuk dalam kategori produk yang berbahaya. Tapi dari pihak BPOM itu sendiri menginformasikan melalui surat atau lisan sampai dengan sekarang itu sama sekali belum ada. Dan saya pastikan juga bahwa Bilar Pizza ini memproduksi produk sesuai dengan regulasi yang ada. Dari regulasi daerah, dari regulasi provinsi, ataupun dari regulasi pusat, kita penuhi apa yang menjadi peraturan yang sudah ditetapkan untuk membuat produk itu sendiri. Sebenarnya kalau terdakwa Nikita Mirzani kan nggak boleh mengeluarkan izin tidak layak edar kan? Itu kan kewenangan Badan POM. Tentang soal yang dibawa oleh terdakwa Nikita Mirzani bukan bagian dari substansi pokok perkara. Karena apa? Karena klien kami itu kan dari awal menyampaikan bahwa pengancaman yang sampai kepada dirinya tentang soal hancurnya kredibilitas klien kami sebagai dokter estetika dengan perbuatan-perbuatan dari terdakwa Nikita Mirzani di media sosial. Ya. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan soal produk, nggak ada soal produk. Ya, persoalan-persoalan produk itu kan dari awal kami sampaikan ya melalui di fakta persidangan bahwa terdakwa Nikita Mirzani sebelum tanggal 14 dan 15 November di saat sudah bergesernya uang sebesar 4 miliar tidak pernah mereview soal produk. Itu hanya soal bagaimana dia menjelek-jelekkan, menyerang kredibilitas klien kami sebagai seorang profesi dokter. Jadi kalau kemudian kemarin itu dibawa pembuktian soal produk, hubungannya apa gitu? Saya juga bingung. Tetapi ya itu terserah terdakwa Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya. Kalau menurut saya itu hal yang sia-sia ya. Seharusnya terdakwa Nikita Mirzani itu dan penasihat hukumnya nanti dalam agenda pembuktian dan menghadirkan saksi meringankan atau saksi adat saat dia menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan substansi pokok perkara, bukan menggeser persoalan ini dengan masalah produk yang notabene itu kami juga belum mengerti apa maksudnya gitu, seperti itu. Kemenkes itu jadi menjadi sebuah isu yang kami juga belum paham. Karena kalau berbicara soal tentang produk yang menjadi domainnya Badan POM itu harus berbicara tentang substansinya sidang farmasi. Ya kalau kita berbicara masalah izin Kemenkes itu pasti berkaitan dengan Alkes. Ya itu udah jelas ketentuannya dalam pasal 138 di ayat 2 dan ayat 3.
17 tahun 2003. Dibedain ya, Sidian Farmasi dan Alkesnya. Kalau Sidian Farmasi sudah pasti mengacu kepada izin edar. Kalau tentang kosmetikanya itu berkaitan dengan peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2022. Tapi kalau Kemenkesnya itu bisa tentang Alkesnya, bisa tentang soal konsilnya, tentang soal STRD dan sebagainya, tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, jadi jangan salah memberikan suatu hal-hal yang tidak berkaitan dengan substansi pokok perkara. Sementara itu, pihak Reza Gledis melalui kuasa hukumnya juga menanggapi rekaman yang dikantongi Nikita Mirzani yang bersikukuh untuk diputar di persidangan. Menurutnya, terlalu prematur jika pihak Nikita Mirzani meminta majelis hakim untuk memutar rekaman yang diduga berisi suara Reza Gledis menyuap jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Menurutnya, jika ia berada di pihak Nikita Mirzani, maka Julianus akan memilih melaporkan terkait rekaman itu ke polisi daripada mendesak untuk diputar di persidangan. Sebagai seorang penasihat hukum saya nggak mau bilang saya ahli hukum, tapi sebagai penasihat hukum, advokat. Kalau saya melihat dan klien saya melihat dan memilih hal yang seperti itu, saya tidak akan mau menyajikan secara prematur seperti itu di persidangan. Saya akan laporkan bukti rekaman yang katanya patut diduga adalah merupakan peristiwa penyuapan terhadap APH, baik jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Kalau saya bukan ahli hukum tapi penasihat hukum, saya akan nasihati klien saya untuk melaporkan itu. Agar apa? Agar proses persidangan ini dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, Jamwasnya, pengawas dari Mahkamah Agung, dan kemudian dapat menjadi proses penyidikan lanjutan oleh pihak kepolisian maupun KPK. Nah, tetapi kalau dengan tindakan-tindakan seperti itu kan kembali juga yang seperti yang tadi saya katakan, ini kan penggiringan juga. Kasihan majelis hakim yang sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Kasihan itu jaksa penuntut umum sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Ini adalah merupakan sebuah pembuktian karakter dan perbuatan-perbuatan terdakwa itu sering melakukan penggiringan opini yang kemudian tidak mengarah kepada substansi pokok perkara dan persoalan yang sedang diproses. Itu pertama. Karena selalu kami ingatkan ini adalah persoalan pengancaman dan pemerasan. Yuk kita review kembali dari belakang. Contoh, adanya gugatan wan prestasi, adanya kemudian penggiringan tentang soal rekaman di persidangan, ada penggiringan produk. Ini kan strategi-strategi yang menurut kami bukan mengarah kepada ketentuan mekanisme hukum. Mengejutkan, pihak Reza Gledis jawab soal rekaman dan produk tidak izin edar BPOM. Lantas, apa pula alasan pihak Nikita Mirzani yang telah membuat laporan polisi atas Reza Gledis di Polda Metro Jaya? Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar, Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid kemarin mengumumkan bahwa ia telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP atas laporan polisi yang telah ia layangkan ke Polda Metro Jaya terhadap Dr. Reza Gledis. Fahmi rupanya melaporkan Reza Gledis terkait dugaan intersepsi atau melakukan penyadapan tanpa izin.
Penyadapan yang dimaksud adalah terkait percakapan antara diduga Dr. Reza Gledis dengan Ismail Marzuki selaku asisten Nikita Mirzani. Penyadapan tersebut menurut Fahmi kini menjadi bukti dari pihak Reza Gledis di persidangan yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Reza Gledis versus Nikita Mirzani versus Ismail Marzuki. Dengan adanya SPDP tersebut, menurut Fahmi Bahmid, dirinya akan meminta kepada pihak kepolisian agar semua bukti tersebut untuk dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan untuk suatu proses pembuktian. Dalam kasus Reza Gledis versus Nikita Mirzani versus Ismail Marzuki. Jadi pada tanggal beberapa hari yang lalu saya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau istilahnya itu SPDP. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang atas nama Kapolda Metro Jaya Dircyber, di mana di dalam surat tersebut diberitahukan adanya dimulainya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana intersepsi. Intersepsi itu artinya melakukan penyadapan tanpa izin dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 junto pasal 31 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, di mana pelapornya adalah saya sendiri. SPDP ini terkait dengan adanya rekaman dalam kasus yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Jadi rekaman tersebut dilakukan oleh oknum yang merekam percakapan Ismail Marzuki. Ya, dan itu kami laporkan dan alhamdulillah sudah dilakukan proses penyidikan. Artinya dengan adanya proses penyidikan maka patut diduga dokumen-dokumen yang ada di dalam perkara yang saat ini disidangkan atas nama terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki patut diduga itu adalah dokumen yang melanggar hukum. Sehingga saya akan meminta semua bukti-bukti tersebut untuk dinyatakan tidak berlaku dan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan untuk proses pembuktian. Jadi sebagaimana di dalam pasal yang saya laporkan, yaitu pasal 47 ayat junto pasal 31 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam undang-undang perubahannya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Pasal 31-nya itu pasal 47 ya, pasal 31 itu setiap orang. Ini Undang-Undang ITE pasal 31 menyatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Pasal 2, 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ini yang paling penting. Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya yang boleh melakukan intersepsi, yang boleh melakukan penyadapan itu adalah dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan atau kejaksaan. Siapapun yang melakukan
tanpa atas permintaan kepolisian dan kejaksaan, maka itu adalah patut diduga merupakan perbuatan pidana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens.